Episode ke-40. Pagi tiba, dan Riana terbangun dari tidurnya. Kehangatan yang menyelimuti tubuhnya membuatnya tersenyum lembut. Begitu membuka matanya, ia mendapati Alif masih tidur di sampingnya. Wajahnya tenang, dan lengannya masih menjadi bantalnya, seolah Alif tidak melepaskannya sepanjang malam. "Terima kasih telah menepati setiap janji, bahwa kau akan selalu berada di sisiku saat aku membuka mata," pikir Riana. Dengan hati-hati, Riana mengangkat jarinya, menyentuh alis tebal Alif. Gerakannya lambat, ragu-ragu, seolah takut membangunkan suaminya. Ia menelusuri lekukan wajahnya, mulai dari alisnya, lalu turun ke hidungnya yang tegas, hingga mencapai garis rahang dan dagu yang selalu berhasil membuat jantungnya berdebar kencang setiap kali Alif terlalu dekat. Wajah Alif begitu terukir dalam benaknya saat ini. Meskipun usia mereka terpaut 7 tahun, Alif tampak lebih dewasa dan berpengalaman, tanpa kehilangan ketampanan yang membuatnya tampak lebih muda. Tanpa disadari Riana, ia terus mengagumi suaminya seperti itu. Ia baru tersentak sedikit ketika jari-jarinya tiba-tiba digenggam. Alif perlahan membuka matanya. Pandangannya langsung tertuju pada sosok Riana yang membeku. "Apakah aku tampan?" tanyanya. Suaranya masih serak karena baru bangun tidur. Riana pucat pasi karena malu. Tidak, aku tidak." Alif dengan lembut menarik tangannya, tidak melepaskan genggamannya, lalu menyatukan jari-jarinya dengan jari. "Riana, jika kau mengelus wajahku dari alis hingga daguku," ia tersenyum tipis, "itu berarti kau mengagumi suamimu." Riana memalingkan wajahnya. Pipinya memerah. "Jangan menggodaku. Aku hanya melihat sambil tersenyum dan mengatakan tampan." Alif menggoda lagi. "Itu berarti kau mungkin sudah jatuh cinta pada suamimu." Riana hampir tenggelam di balik selimut karena malu. Alif perlahan mendekat dan memiringkan tubuhnya hingga wajahnya hanya berjarak 1 inci dari wajah Riana. "Bagaimana? Apakah kamu siap mengakui bahwa kamu suka melihatku tidur?" Aku tidak melihat Aa tidur," protes Riana spontan. Tetapi karena gugup, ia hanya mendekatkan wajahnya ke bantal. Alif terkekeh. Lalu jari-jarinya menyentuh pipi istrinya yang hangat. "Riana," panggilnya lembut. Nada manis yang jarang ia gunakan, kecuali untuk istrinya. "Aku senang kamu bangun lebih dulu. Dan hal pertama yang kamu lakukan adalah menyentuh wajahku." "Hyuna, Teh Gyong." Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk menjawab. Alif sedikit menundukkan kepalanya. Dahinya menyentuh dahi Riana. "Katakan pada Aa," bisiknya. "Kamu mencintai Aa, kan?" "Kan?" Riana menahan napas. Ia tahu Alif sedang bercanda, tetapi ada ketulusan dalam tatapan itu. Tatapan yang menyelimutinya dengan kehangatan yang membuat pagi terasa begitu lembut. Riana menggigit bibirnya. "Aku malu mengatakannya." Alif menyeka sudut bibirnya dengan ibu jarinya. "Tidak apa-apa merasa malu. Yang penting suaramu terdengar saat kau mengatakan kau mencintaiku." Riana akhirnya mengangguk sedikit, hampir tak terlihat. "Ya, aku mencintai Aa." Alif tersenyum lega, lalu tanpa peringatan menarik Riana ke dadanya dan memeluknya erat. "Pagi pertama kita disorong sebagai suami istri pasti manis," katanya sambil mencium pelipis Riana. "Jadi sisanya akan berjalan lancar." Riana menyandarkan wajahnya di antara leher dan bahu Alif, merasakan detak jantung suaminya yang stabil dan menenangkan. Jawab Alif sambil mengusap punggungnya. "Haruskah kita pergi ke pos kesehatan bersama?" tanya Riana lembut. Alif mengangguk tanpa melepaskan pelukannya. "Tapi setelah 5 menit lagi." "Aa belum puas memelukmu." 5 menit? Riana terkekeh. "Aa, 5 menit atau setengah jam? Jika kau tetap sedekat ini,
Alif menutup matanya sambil memeluknya lebih erat. Rasanya seperti 1 jam. Riana hanya bisa terkikik, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan hangat suaminya. Pagi yang sederhana itu terasa seperti awal yang indah bagi mereka berdua. Namun, pagi yang hangat itu akhirnya harus berakhir. Perlahan, Alif melepaskan pelukannya, meskipun jelas bahwa ia melakukannya dengan enggan. Sayang, gumamnya, menarik napas dalam-dalam. Kita masih ada urusan pagi ini. Riana mengangguk perlahan. Meskipun pipinya masih memerah karena kehangatan yang baru saja memenuhi ruangan. Ia duduk, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ya, tentang Sinta. Alif bangun dari tempat tidur, mengambil kemeja tipis di kursi, lalu memakainya sambil menatap Riana dari pantulan cermin. Hari ini, kita harus mengumpulkan semua bukti. Jika benar, dia menyalahgunakan narkoba di pos kesehatan. Suaranya meninggi. AA tidak bisa diam. Riana juga bangun, lalu mengangguk dengan tekad. Baginya, ini bukan hanya laporan pekerjaan, tetapi sesuatu yang melibatkan nyawa banyak orang. Ia tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan menelan lebih banyak korban. Sesuai rencana awal, ia memutuskan untuk meminta Sinta memeriksa stok obat-obatan di gudang. Beberapa saat kemudian, Riana dan Sinta sudah berada di gudang obat. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Riana berjalan menyusuri deretan rak, memperhatikan setiap kode dan tanggal kedaluarsa. Wajah Sinta tampak semakin cemas. Bibir bawahnya digigit dengan gelisah. Riana berhenti berjalan, menatap tumpukan kotak di depannya. Sin, gumamnya pelan, namun tegas. Bukankah stok obat baru saja dikirim saat aku kembali ke kota? Mengapa hanya tersisa sedikit? Terutama obat penghilang rasa sakit dan antibiotik. Sinta terkejut. Tubuhnya menegang sebelum akhirnya menjawab pelan. Aku memeriksa saat obat-obatan itu tiba, dokter. Selain yang kedaluarsa, saat dokter tidak ada di sini, obat-obatan itu diberikan kepada pasien. Pasien? Riana mengulangi, mengangkat alisnya. Ya. Sinta mengangguk singkat, meskipun matanya tampak ragu-ragu. Riana menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Saya melihat data laporan pasien justru menurun saat saya tidak di sini. Apalagi karena Dokter Dito dan Alif juga tidak ada di sini. Bagaimana mungkin? Persediaan obat-obatan menipis, suasana langsung terasa panas. Meskipun matahari belum terbit tinggi. Sinta menelan ludah. Jari-jarinya sedikit gemetar saat ia mencengkeram papan catatan, seolah-olah itu satu-satunya yang membuatnya tetap tegak. Sinta, ada apa? Tanya Riana lembut, mencoba menenangkannya. Saya hanya bertanya. Jangan salah paham, oke? Sebagai dokter, saya harus tahu persediaan obat-obatan. Jangan sampai saat saya meresepkan obat, ternyata obatnya tidak ada. Kamu tahu betapa tidak sabarnya para residen di sini. Nada suara Riana lembut, tetapi bagi Sinta, tatapannya terasa seperti menembus hingga ke lubuk hatinya. Sinta menarik napas pendek. Dia muak harus berpura-pura seperti ini. Lalu dia membuka mulutnya. Dokter Riana, matahari sudah tinggi, tepat di atas kepala mereka, menandakan hari sudah berjalan cukup lama. Alif dan Nisa baru saja kembali dari berkeliling desa untuk bertemu penduduk. Namun sebenarnya, Alif memiliki tujuan khusus. Ia ingin memastikan kebenaran tentang obat herbal buatan Bu Lastri. Sayangnya, meskipun ia menunggu hingga siang hari, tidak ada tanda-tanda Bu Lastri menjual obat herbal tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk kembali ke pos kesehatan. Apakah Riana sudah berhasil mendapatkan informasi dari Sinta? Tanya Alif kepada Nisa sambil berjalan menuju beranda pos kesehatan. Bagaimana aku bisa tahu, Al? Aku bersamamu sepanjang waktu. Itu pertanyaan yang aneh, jawab Nisa sambil memutar bola matanya yang kecil. Jawaban itu membuat dada Alif terasa tidak nyaman. Sesuatu menusuk perasaannya, semacam firasat buruk yang muncul setiap kali nama Riana disebut. Aku akan menemuinya dulu, kata Alif cepat. Langkahnya langsung menjadi lebih panjang dan lebih waspada. Nisa,
yang ditinggal sendirian, hanya mendengus. Dasar bodoh yang sedang jatuh cinta, gumamnya. Pelan. Siapa yang bodoh karena jatuh cinta? Suara Dito tiba-tiba terdengar tepat di telinganya. Nisa terkejut. Dito, kau benar-benar mengejutkanku, serunya sambil memukul bahu suaminya dengan ringan. Dito tersenyum tipis. Kalau begitu tujuanku berhasil. Mengejutkanmu. Nisa semakin kesal dengan tingkah Dito. Bibirnya otomatis cemberut, menyebabkan Dito langsung menghela napas kecil sambil memeluk istrinya. Aku merindukanmu, kata Dito lembut, menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh dahi Nisa. Nisa berkedip. Ekspresi kesalnya perlahan menghilang. Merindukanku? Baru 2 hari sejak terakhir kita bertemu, Dit, jawabnya berpura-pura sinis, tetapi tangannya diam-diam memegang kemeja Dito. Tetap saja, jawab Dito, senyumnya melunak. Jika aku tidak melihatmu, kepalaku terasa kosong. Apalagi selama 2 hari, Nisa mendengus meskipun pipinya memerah. Pandai bicara. Buktinya adalah kau tersenyum, goda Dito sambil mengetuk ujung hidung istrinya. Di sisi lain, Alif yang baru saja masuk segera memeriksa setiap ruangan satu persatu. Ia bertanya kepada beberapa perawat dengan nada terburu-buru. Apakah kalian melihat Dokter Riana? Tanyanya cepat. Tidak, Dok, jawab perawat itu sambil menggelengkan kepalanya. Alif mengangguk singkat dan beralih ke perawat berikutnya, mengulangi pertanyaan yang sama. Jawabannya tetap sama. Tidak ada yang melihat Riana. Sampai akhirnya perawat terakhir yang didekatinya memberikan sedikit harapan. Pagi ini, sebelum Dokter Alif pergi, Dokter Riana masuk ke gudang obat bersama Sinta. Tapi setelah itu, kami tidak tahu lagi, Dok. Selain itu, tadi ada beberapa pasien yang mencarinya. Tubuh Alif menegang mendengar penjelasan itu. Setelah mengucapkan terima kasih singkat, ia segera berbalik. Langkahnya menjadi cepat, hampir seperti lari kecil, menuju koridor gelap yang mengarah ke gudang obat-obatan. Riana, jangan sampai terjadi apapun padamu, gumamnya pelan, tetapi suaranya bergetar karena cemas. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Jika itu terjadi, udara di koridor terasa lebih dingin dan lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah seluruh bangunan menahan napas. Setiap detik yang berlalu membuat dada Alif terasa semakin sesak. Saat ia semakin dekat dengan pintu gudang, langkahnya secara otomatis melambat. Pintu itu tidak tertutup sepenuhnya, sehingga ada celah kecil yang menciptakan bayangan samar di lantai. Dengan hati-hati, Alif mendekat. Hyena, panggilnya. Suaranya rendah tetapi tegas. Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, berusaha menahan keinginan kuat untuk langsung menerobos masuk. Tangan Alif meraih kenop pintu, dan begitu ia mendorongnya hingga terbuka lebar. Ruangan itu tampak kosong, hanya aroma obat yang menyengat bercampur dengan udara dingin. Namun, sudut lain ruangan itu tampak berbeda. Beberapa kotak obat berserakan di lantai, dan rak-raknya tampak sedikit bergeser. Sioluyala, seseorang sedang terburu-buru atau terjatuh. Riana, Alif memanggil lagi, melangkah cepat ke area yang berantakan itu. Matanya menyapu setiap sudut dengan cemas. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Riana atau Sinta. Namun, saat hendak berbalik, Alif melihat sesuatu di lantai. Sebuah benda kecil yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sesaat, benda putih susu dengan sedikit goresan di sisinya itu sama sekali tidak asing. Peniti kecil itu adalah peniti yang selalu digunakan Riana untuk memasang label namanya di bajunya. Peniti yang dilihat Alif terpasang rapi di dada istrinya pagi ini. Hyena, suara Alif bergetar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berjongkok dan meraih peniti itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dinginnya, logam itu menusuk kulitnya, seolah menyerap kecemasan yang kini mengalir deras dari dadanya. Tidak jauh dari sana, Sinta yang telah mengamati hanya menatap Alif dengan senyum tipis
Ada kepuasan yang disembunyikannya saat ia menikmati melihat Alif tenggelam dalam ketakutan kehilangan istrinya. "Jangan salahkan aku," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kau tidak bisa begitu saja membiarkanku pergi. Aku hanya membalas budi. Ketika semuanya berakhir, aku siap dimintai pertanggungjawaban di akhirat." Setelah merasa puas melihat Alif, Sinta kemudian berbalik dan pergi tanpa menoleh. Begitu langkah Sinta menghilang sepenuhnya, Alif segera melihat sekeliling dengan cemas. Pada saat yang sama, Dito dan Nisa yang telah menunggu di luar buru-buru masuk untuk menghampirinya. Dito menarik napas dalam-dalam sebelum menyeringai. "Sepertinya kau lebih cocok menjadi aktor sinetron daripada dokter." Alif menatapnya tajam. "Cukup. Jangan sarkastik dulu. Bagaimana kondisi Riana? Mengapa aku harus mengambil langkah drastis seperti itu?" Suaranya merendah, penuh penyesalan dan frustrasi. "Aman," jawab Dito cepat. "Anak buahku baru saja memberitahuku. Riana telah dibawa ke rumah Bu Lastri." Alif memejamkan mata sejenak. Dia ingat perasaannya saat berada di beranda pos tadi, ketika dia merasa sedang diawasi. Itulah mengapa dia terpaksa bertindak siluala. Dia benar-benar kehilangan Riana dan diliputi rasa bersalah. Tidak ada cara lain untuk memancing reaksi Sinta. Awalnya, rencana mereka hanya mengumpulkan bukti dengan menginterogasi Sinta dan pergerakannya di lapangan, tetapi semuanya berantakan, sehingga mereka terpaksa mengikuti cerita yang dibuat oleh Sinta sendiri. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Nisa dengan nada khawatir. "Juga takut jika sesuatu terjadi pada Riana." "Sayang, jangan panik," jawab Dito sambil mencoba menenangkannya. "Riana tidak selemah dulu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan." Alif berbalik cepat dan suaranya merendah, tetapi tajam. "Jangan anggap enteng, Dito. Jika sesuatu terjadi pada Riana, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang." Dito mendengus sedikit sambil mengangkat kedua tangannya. Ya, tenang saja. Sinta baru saja keluar dari gudang ini, dan kita akan lihat drama apa yang ingin dia mainkan. Lagi pula, aku sudah memberi perintah kepada anak buahku. Jika Bu Lastri berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Riana, mereka akan segera bertindak." Alif menggenggam peniti itu lebih erat, seolah-olah benda kecil itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan Riana. Dadanya terasa sesak, tetapi matanya tetap tajam. "Kita harus bergegas," katanya akhirnya. "Aku tidak tenang, hanya menunggu." Dito menepuk bahunya. "Jika kita bertindak gegabah, Sinta akan menyadari bahwa ini semua jebakan. Kita harus mengikuti tempo yang dia tetapkan terlebih dahulu." Temponya, suara Alif sedikit meninggi sebelum ia meredamnya. "Dito, istriku ada di sana, sendirian." Nisa mendekat, dan suaranya lembut namun tegas. "Aku tahu kau takut, tapi Riana jauh lebih kuat sekarang. Dia pernah berkata bahwa jika suatu hari dia terpisah darimu, dia akan tetap menemukan jalan pulang." Alif terdiam sejenak. Matanya juga memanas. Riana memang mengatakan itu sambil tersenyum tipis, seolah-olah itu hanya lelucon ringan, tetapi bukan. Setelah beberapa detik, ia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, menurutmu apa langkah Sinta selanjutnya?" Dito menyilangkan tangannya dan mulai memikirkan sesuatu. "Kemungkinan besar dia ingin membuatmu panik dulu. Dia suka melihat orang-orang berada di bawah kendalinya. Itulah mengapa dia meninggalkan petunjuk kecil seperti peniti ini." Alif melihat peniti itu lagi. Jari-jarinya gemetar. Jika dia berani menyentuh Riana, tenang, dia belum menyentuhnya. Dito menyela dengan percaya diri. Tapi Lastri licik, tapi tidak bodoh. Dia tidak akan berani melakukan apapun jika dia tahu kita dekat. Nisa melihat pintu gudang yang masih sedikit bergoyang karena angin. Tapi Sinta terlalu tenang. "Aku tidak suka." Itu pasti pertanda bahwa dia telah menyiapkan langkah selanjutnya. Keheningan
menyelimuti ruangan sejenak. Hanya suara sepeda motor dari kejauhan yang memecah keheningan. Alif menahan napasnya yang gemetar. Kita akan pergi ke rumah Bu Lastri sekarang. Tunggu sebentar. Dito memegang lengan Alif. Tunggu kodenya. Anak buahku sudah dekat dengan lokasi. Jika kita datang bersamaan, Sinta akan curiga. Dia bisa saja menyuruh Bu Lastri untuk memindahkan Riana. Alif mengertakkan giginya. Kesabaran bukanlah hal mudah ketika orang yang dicintainya berada di tangan musuh. Nisa menepuk lengan Alif lagi dengan lembut, lalu menenangkannya. Sebentar, Riana pasti sedang mencoba memberi isyarat. Alif menghela napas panjang. Kemudian, dia menyelipkan peniti Riana ke saku bajunya, tepat di dada, dekat jantungnya. Jika memang begitu, katanya dengan suara rendah, namun tegas. Begitu ada kabar, kita akan segera bergerak. Dito mengangguk tegas. Siap. Dan, Al, kita akan membawa Riana pulang dan menutup kasus ini segera, apapun yang terjadi. Tekad Alif terasa berat dan mencekam sebelum akhirnya mereka bertiga keluar dari gudang, siap menghadapi langkah selanjutnya yang telah disiapkan Sinta. Ketika mereka hanya beberapa langkah lagi, Sinta berjalan dengan goyah ke arah mereka. Nisa, yang melihat kondisi Sinta, membelalakan matanya. Apakah harus sejauh ini? Seharusnya dia bisa mendapatkan penghargaan artis internasional, bukan perawat. Bisiknya kepada Dito dan Alif. Dito menyenggol Nisa, lalu mengedipkan mata. Apakah kamu siap sayang untuk menemaninya berakting? Alif tidak sempat menanggapi lelucon Dito ketika langkah Sinta semakin dekat. Dari kejauhan, jelas terlihat bahwa tubuh wanita itu goyah. Wajahnya pucat, seperti orang yang tersesat. Napasnya pendek, matanya liar, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Nisa menelan ludah. Aku acungkan 2 jempol. Kalau bisa, 4. Sinta akhirnya berhenti beberapa meter di depan mereka. Ia berpegangan pada sisi pintu untuk menopang tubuhnya. Bibirnya bergetar. Bukan lagi senyum sinis seperti sebelumnya. Kali ini wajahnya penuh ketakutan. Sinta, ada apa? Apa semua ini? Tanya Nisa, mendekat untuk memeriksa luka palsu Sinta yang dibuat dengan riasan. Bu Nisa. Bu Nisa. Suara Sinta terdengar sesedih mungkin dan penuh rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa menjaga Dokter Riana. Alif segera mendekat. Apa maksudmu, Sin? Riana bersamamu tadi? Apa yang terjadi? Aku melihat gudang berantakan dan aku hanya menemukan peniti miliknya. Sinta mengerutkan sudut bibirnya. Ia merasa bisa memancing kecemasan Alif dan yang lainnya. Tadi, saat kami memeriksa stok obat, tiba-tiba beberapa orang datang. Mereka tampak seperti preman tetangga. Aku berhasil melarikan diri. Tetapi Dokter Riana dibawa oleh mereka. Ya ampun, kata Nisa, lalu menoleh ke Alif. Dokter Alif, sudah kukatakan sebelum datang ke sini bahwa semua relawan harus memiliki keterampilan bela diri. Jika tidak, inilah yang terjadi. Ya, benar. Ini semua salahmu, Alif. Sekarang istrimu menjadi korban preman. Tambah Dito, salahku. Ini bukan salahku. Ini hanya salah Riana karena lemah, jawab Alif dengan santai. Sinta, yang mendengar perdebatan itu, kini terkejut. Seharusnya tidak seperti ini, kan? Tanggapan mereka, bagaimana seharusnya tanggapan kita, Sin? Tanya Nisa, mendengar kata-kata Sinta. Sinta menjawab dengan polos. Ya, kau seharusnya merasa bersalah. Apalagi, seketika, Sinta menutup mulutnya dan kemudian menatap 6 pasang mata yang menatapnya dengan tajam. Nisa, Alif, dan Dito berjalan perlahan, selangkah demi selangkah mendekati Sinta. Tak sepatah kata pun terucap, tetapi aura dingin dan menekan dari ketiganya membuat Sinta secara otomatis mundur. Napasnya mulai terengah-engah. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian akan bersekongkol melawanku? Apalagi dengan kondisiku seperti ini? Suara Sinta bergetar, berusaha terlihat kuat, tetapi matanya jelas menunjukkan kepanikan.
Nisa menatapnya dengan tatapan kosong. Sinta, kami lelah bermain-main denganmu. Jadi sekarang, bisakah kita selesaikan ini tanpa drama? Aku tidak main-main lagi, balas Sinta cepat. Suaranya meninggi karena gugup. Ya, kau tidak main-main, timpal Dito, menyilangkan tangannya. Senyum mengejek di wajahnya. Kau hanya, maaf, terlihat seperti badut. Wajah Sinta memerah karena marah dan takut. Dia mengangkat satu tangan, mencoba menghentikan mereka mendekat. Berhenti, satu langkah lagi, dan aku tidak bisa menjamin Riana akan baik-baik saja, ancamnya. Suaranya bergetar hebat kali ini. Alif, berhenti. Tatapannya perlahan mengeras. Rahangnya mengencang. Sinta, apakah kau mengancam kami? Sinta menelan ludah. Mundur selangkah lagi. Punggungnya hampir menabrak dinding. Kalianlah yang memaksaku melakukan ini. Kalian seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kan, jika kalian main-main, kami akan menghancurkan kalian. Seru? Jitu. Sinta tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, menghancurkan? Kalian hanya menang dalam kekuatan. Kalian benar-benar bodoh dalam hal kecerdasan. Nisa sedikit mengangkat dagunya dan menatap Sinta tanpa berkedip. Sinta, kau boleh tertawa, tapi kau sadar, semakin banyak kau bicara, semakin jelas bahwa kau panik. Tawa Sinta langsung berhenti. Ia terengah-engah, matanya bergetar, tetapi ia tetap memaksakan senyum masam. Kau pikir aku takut padamu, Sinta Mengdezis. Kau hanya bisa datang berkelompok dan merasa hebat, tapi kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi di belakangmu. Alif menyipitkan matanya. Jangan bertele-tele. Tole, di mana? Riana. Sinta memutar matanya dan mengangkat bahu, seolah itu bukan urusannya. Kau sudah terlambat dan kau benar-benar tidak punya otak. Senyumnya melebar, tipis, penuh kemenangan palsu. Jika kalian sepintar yang kalian yakini, coba tanyakan pada diri kalian sendiri, mengapa aku berani datang ke sini sendirian? Dito melangkah setengah langkah ke depan. Wajahnya mengeras. Sinta, jangan sampai aku mengulangi kejadian itu. Sinta tidak mundur kali ini. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya berubah menjadi bisikan licik. Silakan, tapi jika kau menyentuhku sedikit saja, seseorang akan menyesalinya. Seseorang yang telah menunggumu cukup lama. Pernyataan itu membuat Nisa dan Alif saling bertukar pandang sekilas. Karena mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nisa memijat pelipisnya. Nadanya rendah dan berbahaya. Sinta, jangan bilang begitu. Sinta mengangkat jari telunjuknya ke bibir. Terlambat. Riana sudah berada di tempat yang tidak akan kau temukan. Alif sama sekali tidak berkedip. Apa maksudmu? Dengan tempat yang tidak akan kita temukan, Sinta menjawab dengan tawa kecil yang membuat merinding. Jika kau ingin tahu, mungkin kau harus mendengarkan dengan saksama. Namun, tiba-tiba, tawa terdengar dari Alif, Nisa, dan Dito. Sinta langsung terdiam. Apa yang kalian tertawakan? Nisa menatapnya dengan senyum tipis. Kami hanya menertawakan badut yang berdiri di depan kami. Kalian? Sinta terkejut, wajahnya pucat pasi. Dito mengangkat tangannya sedikit sebagai isyarat. Para penjaga, tangkap dan amankan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Beberapa pria berseragam hitam muncul dari sisi koridor. Gerakan mereka cepat dan terlatih. Mereka segera meraih tangan Sinta. Wanita itu meronta, tetapi sia-sia. Cengkeraman para penjaga jauh lebih kuat. Kalian menjebakku, teriak Sinta. Suaranya bercampur amarah dan ketakutan. Dito menyeringai santai. Tidak, kami hanya memasang jebakan untuk seorang badut. Kebetulan dia datang dan langsung tertangkap. Cukup, jangan bercanda, kata Alif dengan nada dingin. Dia memberi isyarat sekali lagi. Bawa dia pergi. Para penjaga mulai menarik Sinta pergi. Tatapan Sinta tetap tertuju pada mereka, penuh kebencian dan ketakutan.
sekaligus. Kalian akan menyesalinya, teriaknya sambil terus meronta. Tetapi suaranya perlahan menghilang, seiring dengan langkah para penjaga yang membawanya pergi. Begitu Sinta benar-benar menghilang dari pandangan, alat komunikasi di saku Dito tiba-tiba berdering. Dito segera menjawabnya. Suara penjaga terdengar terburu-buru, dan ekspresi Dito langsung berubah tegang. Nisa melihat perubahan itu. Ada apa, Dit? Dito menarik napas cepat. Kita harus segera pergi ke gudang di sebelah barat, Nyonya. Lastri sepertinya mencurigai gerakan kita. Dan sekarang, Riana dalam bahaya. Apa? Alif hampir berteriak. Wajahnya langsung pucat dan matanya membelalak. Tanpa menunggu sedetik pun, Alif melepas jas putihnya dan melemparkannya ke samping. Tubuhnya bergerak seketika. Langkahnya panjang dan terburu-buru, seolah-olah udara di sekitarnya sudah tidak cukup untuk bernapas. Di gudang yang sudah lama ditinggalkan. Tubuh Riana duduk di kursi reyot yang bergoyang setiap kali ia bernapas. Tangan dan kakinya diikat erat, sementara matanya ditutup dengan kain hitam, membuat dunia di sekitarnya terasa semakin sempit dan menyesakkan. Meskipun begitu, indera penciumannya masih berfungsi dengan baik. Ia mengenali aroma itu, bau obat yang menyengat, bercampur samar dengan aroma rempah-rempah. Aroma itu sangat spesifik dan membawa ancaman tersendiri. Tidak lama kemudian, langkah kaki yang lambat namun mantap terdengar mendekat. Suara sepatu yang bergesekan dengan tanah merah berdebu membuat Riana merinding tak terkendali. Lalu suara itu datang. Suara yang langsung membuatnya menahan napas karena ia mengenalinya. Saya dengar DR, Riana khawatir tentang dosis obat ini, kata Bu Lastri. Nada suaranya terdengar tenang, bahkan terlalu tenang, seolah-olah ia sedang menikmati permainan yang aturannya hanya ia yang tahu. Jadi, sebagai dokter yang baik, bisakah Anda memberi saya beberapa nasihat? Riana menggigit bibirnya. Kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokannya. Bukan karena dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena dia sadar bahwa satu kesalahan saja bisa membahayakannya. Dia juga ingat janjinya kepada Alif. Janji untuk tetap aman apapun yang terjadi. Bu Lastri mendekat, dan Riana bisa merasakan napas wanita itu di dekat telinganya. Sentuhan udara saja sudah cukup membuat seluruh tubuhnya tegang. Diam. Ja, suara Bu Lastri berubah dingin. Kau tahu, DR. Riana, aku selalu mengagumi orang-orang terpelajar, tapi terkadang mereka terlalu keras kepala. Mereka tidak mau melihat bagaimana kita, orang-orang kecil yang telah bekerja untuk masyarakat selama bertahun-tahun, tiba-tiba harus berbagi tempat dengan orang-orang sepertimu yang datang dan langsung dipandang sebagai malaikat. Nada pahit itu membuat Riana memaksakan diri untuk berbicara. Kau salah. Kami tidak datang untuk menggantikan posisimu di hati masyarakat. Kami hanya ingin meningkatkan kesehatan mereka. Itu hanya alasanmu, balas Bu Lastri dengan cepat. Orang-orang seperti Anda yang sudah hidup nyaman hanya ingin disembah. Anda memberi sedikit bantuan dan mengharapkan semua orang berlutut dan berterima kasih kepada Anda. Sementara kami yang telah berjuang selama bertahan-tahan dilupakan. Bu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini, jawab Riana lembut. Kita bisa bekerja sama. Kita bisa saling membantu menyembuhkan komunitas, bukan saling menyakiti. Tiba-tiba terdengar suara logam kecil, seperti sendok yang menggores botol kaca. Suara itu membuat bulu kuduk. Riana berdiri. Riana menelan ludah. Tentu saja ada rasa takut di sana. Meskipun dia mencoba bertindak normal. Tori. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tanyanya. Suaranya lembut dan gemetar. Tetapi dia memaksa dirinya untuk terus berbicara. Pertanyaan Riana membuat Bu Lastri terdiam sejenak. Keheningan yang dihasilkan terasa berat, seolah-olah semua udara di ruangan itu menahan diri untuk tidak bergerak. Riana tidak bisa melihat apapun, tetapi dia bisa merasakan perubahan suasana
menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, Bu Lastri mendekat lagi. Langkahnya lambat, namun penuh tekanan. Saat berbicara, suaranya terdengar lebih jujur dari sebelumnya. Seolah luka lama muncul kembali. Bersama kata-katanya, "Aku hanya ingin masyarakat kembali mempercayai kami," katanya perlahan. "Selama bertahun-tahun, aku dan suamiku telah mengabdikan hidup kami untuk mereka. Lalu kalian datang, dan semua orang mulai berpaling. Mereka memuji kalian, seolah-olah kami tidak pernah ada." Riana menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun matanya masih tertutup kain hitam. "Bu Lastri, kepercayaan masyarakat belum hilang. Mereka hanya butuh lebih banyak bantuan yang tidak selalu bisa kau tangani sendiri. Itu tidak berarti peranmu tidak penting." "Cukup," balas Bu Lastri dengan suara yang mulai bergetar. "Aku tidak butuh penghiburan darimu." Dalam kepanikan yang berusaha ia tekan, Riana merasakan emosi lain dari Bu Lastri. Emosi yang bukan hanya amarah, tetapi juga rasa sakit. Seperti seseorang yang merasa dilupakan. "Nyonya, saya mengerti Anda kecewa," kata Riana lagi dengan suara yang lebih lembut. "Tetapi tindakan gegabah seperti ini tidak akan mengembalikan kepercayaan siapapun." Bu Lastri menghela napas dalam-dalam. Napasnya terdengar berat, seolah-olah ia menarik semua beban hidupnya dalam satu tarikan napas. "Itulah mengapa aku membawamu ke sini," katanya. "Kau bisa membantuku mendapatkan mereka kembali, tetapi hanya jika kau bersedia jujur." "Jujur? Tentang apa?" tanya Riana dengan suara yang kini lebih tegas, meskipun tubuhnya masih gemetar. Hening sejenak, kemudian terdengar tawa pendek dan tipis. Bu Lastri menggerakkan sesuatu sehingga terdengar suara cairan yang bergetar di dalam botol. "Yang saya inginkan sederhana, Dr. Riana." Langkah kakinya mengelilingi kursi, membuat Riana tegang. "Anda hanya perlu mengatakan dosis mana yang membuat seseorang tertidur, dan dosis mana yang dapat membuat seseorang tidak pernah bangun lagi." Jantung Riana berdebar kencang. Ia mencoba mengendalikan napasnya, tetapi semakin ia mencoba, semakin sesak dadanya. Pikirannya berpacu, mencari celah, mencari cara agar ia dapat berbicara tanpa benar-benar memberi mereka apa yang mereka inginkan. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki lain mendekat dari arah pintu. Langkah kaki itu lebih berat dan ritmenya berbeda dari arah suara itu. Riana dapat merasakan perubahan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Seseorang masuk. Sebelum Riana sempat menebak siapa itu, suara seorang pria terdengar cukup dekat di belakangnya. "Kita tidak punya banyak waktu, Bu. Orang itu sudah menyeberangi jembatan. Dia akan menemukan tempat ini." Riana terkejut. Detak jantungnya meningkat cepat. Orang itu, jembatan, nama itu terlintas di benaknya tanpa terkendali. "Alif." Bu Lastri menghela napas singkat, seolah frustrasi. "Secepat itu?" Ya, orang itu tidak mau berhenti mencari, dan Sinta sudah berada dalam genggamannya. "Apa?" Suara Bu Lastri terdengar panik. Sementara itu, Riana menutup matanya lebih rapat. Meskipun kain hitam sudah menutupi semuanya, dia bisa merasakan secercah harapan muncul, sekaligus rasa takut yang besar menyertainya. Jika Alif benar-benar mendekat, itu berarti bantuan hampir tiba. Namun, hal itu juga berarti bahwa situasi di dalam gudang bisa menjadi jauh lebih berbahaya dalam hitungan detik, terutama dengan beberapa penjaga yang siap membantu mereka. "Bu Lastri," menatap Riana. Suaranya terdengar lebih tegas kali ini. "Kalau begitu, kita harus memutuskan semuanya sekarang." "Bu, apa maksud Anda?" tanya Riana. Dadanya mulai naik turun lebih cepat. Suara itu datang dari dekat. Suara yang sangat dikenalnya sebelum Alif datang dan menghancurkan semuanya. Langkah kaki berhenti tepat di depan Riana. Perlahan, kain hitam yang menutupi matanya ditarik hingga cahaya redup gudang memasuki pandangannya. Riana melebarkan matanya. Orang yang berdiri di depannya
adalah kepala desa. Kepala desa. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.